Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini, jurusan PGSD kelas 18H. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis portofolio saham dan juga profil dari PT El Nusa Tbk. PT El Nusa Tbk didirikan pada tanggal 25 Januari 1969 dan diresmikan pada tanggal 9 September 1969. Perusahaan ini berdiri kurang lebih 51 tahun per tanggal 31 Desember 2020. Entitas induk perseroan adalah PT Pertamina atau Persero, dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mengawali kiprahnya sebagai pendukung operasi PT Pertamina atau Persero, terutama dalam memberikan pelayanan termasuk pemeliharaan dan juga perbaikan di bidang peralatan komunikasi elektronik, peralatan navigasi, dan sistem radar yang digunakan oleh kapal-kapal milik Pertamina maupun kapal-kapal minyak asing yang memiliki perjanjian kerjasama dengan badan usaha milik negara atau BUMN di bidang migas. Selanjutnya yaitu kegiatan bisnis utama yang sesuai dengan anggaran perusahaan. Yang pertama itu ada bidang jasa, meliputi aktivitas profesional, informasi dan komunikasi, aktivitas ketenagakerjaan, dan usaha penunjang lainnya. Yang kedua, bidang perdagangan besar maupun eceran. Yang ketiga, bidang pertambangan dan penggalian. Dan yang keempat, menjalankan usaha dalam bidang pembangunan atau konstruksi. Dan yang kelima itu menjalankan usaha dalam bidang perindustrian. Adapun sejarah dari PT El Nusa Tbk ini dari tahun ke tahun. Yang pertama itu pada tahun 1969. Pada tahun ini perseroan didirikan dengan nama PT Elektronika Nusantara berdasarkan Akta Pendirian nomor 18 tanggal 25 Januari 1969. Dan yang kedua pada tahun 1971 dan 1976. Pada tahun ini, perseroan mulai menjajaki peluang bisnis di industri migas dengan membentuk divisi Seismic Data Processing. Selanjutnya pada tahun 2003 sampai 2005. Pada tahun ini, perseroan memperkuat eksistensinya di industri migas dengan mendirikan PT El Nusa Drilling Service yang melayani jasa pengeboran terpadu dan mengakuisisi PT Purnabina Nusa yang kini bernama PT El Nusa Fabrika Konstruksi berbasis di Batam. Selanjutnya, pada tahun 2007. Pada tahun 2007 ini, PT El Nusa Tbk agar lebih fokus sebagai penyedia jasa hulu migas terpadu, perseroan menggabungkan 4 anak perusahaannya, yaitu PT El Nusa Drilling Service, PT Sinario Drillindo, serta PT El Nusa Workover Service. Selanjutnya, pada tahun 2008, pada tahun ini perseroan melakukan penawaran saham perdana di IPO dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham ELSA. Selanjutnya pada tahun 2017. Pada tahun ini, perseroan mengakselerasi kinerja operasional dan memfokuskan jasa berbasis non-aset pada lini jasa hulu migas, serta memaksimalkan pertumbuhan pasar melalui diversifikasi portofolio. Selanjutnya di tahun 2018. Pada tahun ini, PT El Nusa Tbk mencatatkan pendapatan tertinggi sepanjang sejarah
berdiri melalui penguatan diversifikasi portofolio, kinerja jasa distribusi dan logistik, energi yang dimaksimalkan selaras dengan penyesuaian aktivitas jasa hulu migas di tengah peralihan ekuilibrium. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas kinerja perusahaan dari PT El Nusa Tbk. Ya, jadi teman-teman dapat melihat di layar gambar yang saya tampilkan. Ini merupakan pendapatan dari PT El Nusa Tbk dan juga laba bersih. Pendapatan dari PT El Nusa Tbk ini saya ambil 5 tahun terakhir, mulai dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, sampai 2020. Dapat teman-teman lihat bahwa pendapatan dari PT El Nusa Tbk ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2020 itu mengalami penurunan karena pandemi COVID-19. Selanjutnya laba bersih, teman-teman juga dapat melihat bahwa laba bersih dari PT El Nusa Tbk ini mengalami naik turun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jumlah aset dan jumlah liabilitas. Kita ke jumlah aset dulu. Jadi jumlah aset di PT El Nusa Tbk ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya di jumlah liabilitas. Pada jumlah liabilitas ini begitupun juga di situ dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Jadi ini merupakan portofolio pembelian saham saya di Elsa. Jadi saya membeli saham di Elsa itu di harga Rp284. Sedangkan saya membeli saham di Elsa sebanyak 1 lot, yang artinya total pembelian saham saya di Elsa itu 28.400. Selanjutnya teman-teman, saya akan memberikan sebuah informasi bahwa alasan mengapa kamu harus membeli saham di Elsa. Yang pertama itu kinerja keuangannya. Jadi meskipun kinerja keuangan Elsa ini turun selama 8 bulan di tahun 2020, Elsa setidaknya itu mampu membukukan keuntungan di tengah pandemi COVID-19 dan menurunnya harga minyak global. Selain itu, aset dan ekuitasnya yang meningkat menjadi bukti bahwa kondisi keuangan perusahaannya itu cukup baik. Namun akan tetapi di pos liabilitasnya juga perlu menjadi perhatian bagi teman-teman atau bagi para investor, karena meningkat angkanya naik signifikan lebih dari 40%. Selanjutnya itu yang kedua, riwayat kinerjanya. Jadi teman-teman dapat melihat pada gambar bahwa riwayat kinerja dari PT El Nusa ini tingkat pertumbuhan selama 5 tahun terakhir mencerminkan kinerja Elsa yang baik. Terlihat dari semua pos tumbuh rata-rata 1% sampai 2% selama periode 2017 sampai 2020. Tentunya angka ini bisa menjadi nilai tambah bagi Elsa di mata para investor. Selanjutnya yang ketiga itu track record pembagian dividen untuk pemegang saham. Ya, jadi saham Elsa ini sudah rutin membagikan dividen terhitung 5 tahun berturut-turut. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, perusahaan memutuskan untuk membagikan dividen dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Elsa cukup royal dengan para investornya dan terus mencetak keuntungan